Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis dan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Tapi sebelum itu kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak baik-baik ya penjelasannya. Proses fotosintesis terjadi dua reaksi kimia, yaitu reaksi terang dengan bantuan cahaya matahari terjadi pada grana, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari dan terjadi pada membran tilakoid. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis yang pertama adalah cahaya matahari, kedua suhu, tiga karbon dioksida dan air, kemudian yang keempat adalah klorofil. Air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar kemudian dibawa ke seluruh tubuh tumbuhan oleh pembuluh silem. Karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata, sedangkan cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa. Hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Percobaan fotosintesis yang pertama, percobaan Ingenhousz. Ini dengan cara meletakkan tumbuhan hidrilla di dalam air, kemudian ditutup oleh corong dan diberi kapur, maka akan terjadi gelembung-gelembung. Kesimpulannya, fotosintesis menghasilkan oksigen, terlihat dari gelembung-gelembung yang dihasilkan. Kemudian percobaan yang kedua adalah Sachs. Percobaan ini dilakukan dengan cara menutup daun dengan menggunakan kertas perak atau aluminium foil selama 5 jam. Kemudian petik daun tersebut, kemudian daun tersebut aluminium foilnya dibuka, kemudian direbus dalam air, tujuannya untuk mematikan sel-sel tumbuhan. Setelah itu, daun direbus dalam alkohol untuk melarutkan klorofil. Kemudian, terakhir daun ditetesi lugol atau iodium ditujukan untuk menguji ada tidaknya kandungan karbohidrat pada daun yang diuji. Kesimpulan percobaan Sachs yaitu fotosintesis menghasilkan pati atau amilum atau karbohidrat. Adapun teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang pertama yaitu bonsai charging gadget. Yang kedua adalah gedung durian di Singapura, namanya Esplanade. Yang ketiga adalah biophotovoltaic mountable, meja yang digunakan untuk membangkitkan listrik dari hasil fotosintesis. Yang keempat adalah pemurni udara Andrea. Yang kelima adalah Garden by the Bay yang ada di Singapura, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang silahkan kalian buat contoh sederhana aplikasi dari struktur jaringan tumbuhan yang kalian bisa terapkan untuk membuat sesuatu karya dari barang bekas yang kalian bisa temukan di rumah. Kemudian silakan upload hasil karya kalian tentang teknologi sederhana struktur jaringan tumbuhan, dan selamat mengerjakan, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.